Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 5 Januari 2025. Setelah menangkap Presiden Venezuela beserta istrinya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta akses total ke Venezuela untuk minyak dan sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya, Polres Cilegon mengungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS yang terjadi pada 16 Desember lalu. Setelah hampir 3 pekan buron, terduga pelaku akhirnya ditangkap usai terpergok mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Banten. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait kawasan Amerika Latin. Trump menyatakan keinginannya agar Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez memberikan akses total kepada Amerika Serikat. Menurut Trump, akses tersebut dibutuhkan untuk mengelola minyak dan sumber daya lain di Venezuela. Ia menyebut langkah itu penting guna membantu membangun kembali negara tersebut, termasuk memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang rusak. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga menyinggung kondisi Kuba. Ia menyebut Kuba sebagai negara yang sedang menuju kehancuran dan menilai negara tersebut tidak memiliki pendapatan yang memadai. Trump mengatakan Kuba selama ini bergantung pada pasokan minyak dari Venezuela dan kini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Trump menilai situasi Kuba akan runtuh dengan sendirinya tanpa perlu adanya tindakan langsung dari Amerika Serikat. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai kehancuran total yang tinggal menunggu waktu. Selain Venezuela dan Kuba, Trump turut menyoroti Meksiko. Ia mengungkapkan telah menawarkan pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Meksiko untuk membantu memberantas kartel narkoba. Trump menilai pemerintah Meksiko gagal mengendalikan kartel dan arus kejahatan lintas batas. Trump menyebut dirinya telah beberapa kali menyampaikan tawaran tersebut kepada Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum. Namun menurut Trump, tawaran itu belum diterima karena kekhawatiran akan kuatnya pengaruh kartel narkoba di Meksiko. 2 weeks. What do you need from Delcy Rodriguez? You've threatened Delcy. Total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere. One of the things that is happening, and I think you see it all the time, Howard, you've seen it, that Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. You were just talking about Cuba and what could come next there. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think? And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. I remember with Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Is that something you have spoken to her about? I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offered to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico. Whether you like it or not, it's not nice to say. Polres Cilegon merilis pengungkapan kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera yang terjadi pada 16 Desember lalu. Setelah hampir 3 pekan dalam pelarian, terduga pelaku bernama Heru Anggara akhirnya berhasil dibekuk polisi. Penangkapan dilakukan di wilayah Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon. Pelaku disergap warga bersama polisi saat berupaya mencuri di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon. Dalam peristiwa tersebut, pelaku terpojok dan tidak berkutik karena sudah dikepung. Belakangan diketahui, pria yang ditangkap karena dugaan pencurian itu merupakan terduga pembunuh anak politisi PKS. Aksi pembunuhan tersebut diketahui terjadi pada 16 Desember 2025. Pada Senin, Polres Cilegon secara resmi merilis pengungkapan kasus ini.
Polisi menyebut penangkapan pelaku mengakhiri pelarian yang berlangsung hampir 3 pekan sejak peristiwa pembunuhan terjadi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti di kontrakan pelaku berupa pisau dan kunci pas. Pisau yang diduga digunakan dalam aksi pembunuhan kemudian diuji di Puslap 4. Hasil pemeriksaan menunjukkan darah korban masih menempel pada senjata tajam tersebut. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan menyasar rumah-rumah mewah di wilayah Cilegon. Enggak, saya memang curiga kita sih. Udah cek. Tidak ada. Lihat. Betul. Enggak benar nih. Tadi sudah dicek. Awal kami datang sudah dicek steril. Bapak lihat dalamnya. Ada. Tadi mau udah kesini kita. Asli. Ini ini udah steril. Tapi kalau bapak nggak ada apa-apa. Ini tutup aja, tutup. Yang luar, yang lain di luar. Di bawah. Ada bang? Ada. Kalau mobil dikunci pak? Mobil dikunci ya? Mobil dikunci. Kalau mobil apa? Kalau mobil? Kunci kan? Kunci. Di bawah. Di kolong. Bawah. Bapak ngelihat? Di bawah di kolong. Bukan bapak ngelihat? Ngelihat. Ya kita meja kayaknya mau berusukan kan? Iya benar. Coba dibuka. Parasut buka di bawah mana bawah? Parasut buka parasut ke bawah. Parasut buka parasut. Jangan semua. Itu mah ini tapi tuh. Kita masuk mobil kan kira-kira? Kunci itu. Bawa senjata nggak? Bawa pak, bawa senjata pak. Pak, di depan, Pak. Ada orang di sini, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Ayo, Cak, panggil Ibu. Izin, panggil Ibu. Panggil Ibu. Biar dikembangin. Temennya lagi ya, tanyain. Ini gawat, Bang. Geser, Bang. Bang, geser, Bang. Buka dulu. Duluan, maju, mundur. Awas. Lihat dulu. Tanggal 29 Desember 2020 kejadian rumah yang beralamatkan Jalan pelaku atas nama HA 31 tahun dan lagi aksi di rumah kosong, modusnya sama, dibel-bel, nggak keluar, main
dengan cara modus yang sama, yaitu dengan mencongkel jendela. Kemudian dari rumah tersebut pelaku berhasil mengambil beberapa perhiasan, dan bahkan pelaku juga berhasil mengambil berangkas, tapi berangkas tidak terlalu besar yang sempat dikeluarkan dari rumah, kemudian sampai dengan teras. Karena merasa tidak bisa membawa berangkas tersebut, sehingga berangkas ditinggalkan di selokan atau di semak-semak. Kemudian pelaku melarikan diri. TKP kedua, ini adalah kursi roda yang digunakan pelaku pada saat untuk membantu mengangkat berangkas, yang mana pelaku adalah sendirian. Kemudian untuk menghilangkan barang bukti, pelaku sempat membakar kursi roda ini. Kemudian pada hasil kejahatan ini kita temukan di rumah kontrakan pelaku, yaitu dengan cara dimasukkan dalam plastik, kemudian dikubur dalam tanah di halaman rumah, tepatnya di bawah selang buangan air AC. Dikasih tanda, di atasnya ditumpuk pot, sehingga pada saat kita lakukan interogasi, kita berhasil menemukan barang bukti perhiasan yang ditanam di halaman rumah kontrakan pelaku. Pada saat kita lakukan penggeledahan tas, pada barang miliknya menemukan alat-alat sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu 2 bilah pisau dan 1 kunci pas yang digunakan untuk mencokel, dan barang bukti lainnya. Dari situ kita timbul kecurigaan bahwa pisau ini adalah pisau yang digunakan untuk menusuk korban pada TKP 1. Pada sore itu juga penyidik dari Polres Cilegon membawa pisau tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara biologis forensik di Puslapor, dan hasilnya alhamdulillah dari pisau yang ditemukan pada pelaku ini masih tertinggal bercak darah, yang mana dalam darah tersebut ada DNA yang identik dengan milik korban saudara A 9 tahun. Ya, saya ulangi lagi. Jadi pada pisau yang ditemukan pada pelaku saat diamankan di TKP 3, hasil uji biologis forensik di Puslapor masih ditemukan bercak darah, yang mana pada darah tersebut mengandung DNA milik korban saudara A 9 tahun, sehingga tidak dapat terbantahkan lagi bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan pada TKP pertama. Kemudian dengan hasil pemeriksaan runut seperti tadi, memang sudah diakui bahwa yang bersangkutan adalah yang melakukan pembunuhan. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.